Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita kembali ke general reading lagi dengan tema dia yang iri dengan pencapaian kamu. Seperti biasa ini adalah general reading. Kita memakai energi kolektif atau energi banyak orang sehingga tidak akan semuanya resonate ya untuk kalian. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk yang resonate, silahkan ambil manfaat, silahkan ambil kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok, jangan dipaksakan ya. Semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan melihat dia yang iri dengan pencapaian kamu. Di energi kartu pertama ada The World. Ya, kehidupan kamu memang sangat luar biasa. Saat ini kamu mencapai sebuah kesuksesan. Ini adalah titik puncak kehidupannya kamu ya. Dan kamu sepertinya mencapai sebuah tujuan ya yang ingin kamu dapatkan, dan mungkin banyak sekali hal-hal yang kamu lakukan ya, prestasi dalam hal karir ya, kehormatan, penghargaan ya, dan ini memang hasil kerja keras yang kamu lakukan ya untuk kehidupan. Dan di sini saya melihatnya dari semua orang yang mendukung kamu, salah satunya ada seseorang yang berenergi toksik yang menginginkan kamu sepertinya tidak mendapatkan sesuatu hal yang saat ini kamu genggam ya. Dia iri, dia sepertinya memiliki penyakit hati karena dia tidak bisa melawan kamu, tidak bisa mengimbangi segala energi yang kamu punya. Karena di sini juga dia adalah seseorang yang tidak mau berusaha. Ya, sudah tahu keadaan dia mungkin di bawah kamu, bukan dia melakukan sesuatu hal yang baik ya, malah justru seseorang ini tidak terima dengan pencapaian ya orang-orang yang ada di sekelilingnya, termasuk kamu di sini. Apalagi kamu yang sepertinya saat ini sangat memiliki kebahagiaan, kesuksesan yang selama ini membersamai kamu ya. Jadi banyak hal yang akhirnya membuat dia iri, hati, dengki ya, dan ingin memperlakukan kamu secara tidak baik. Di sini kamu sudah melihat ya dan sudah merasakan energi dia adalah seseorang yang toksik ya. Namun kamu tetap masih berbaik hati, tetap masih membiarkan dia ada di sekeliling kamu ya. Walaupun kamu juga merasa sangat tidak nyaman ya. Kamu selalu difitnah, selalu sepertinya diperlakukan dengan tidak baik. Namun kamu tidak merasa bahwa energi dia mengganggu kamu karena masih banyak orang yang mendukung ya. Dan di sini saya melihatnya seseorang ini juga harus kamu waspadai ya. Pergerakannya sepertinya diam-diam ya, diam-diam menghanyutkan. Ini sepertinya warning ya. Warning untuk kamu lebih peka lagi terhadap sekeliling kamu ya. Lebih baik kamu menjauh ya, tidak usah terkoneksi dengan dia karena ini akan membawa pengaruh yang tidak baik. Karena iri hatinya dan dengki yang dia punya ya, di sini sepertinya dia menginginkan sesuatu hal yang buruk terjadi sama kamu. Jadi untuk apapun itu ya, kamu segera lepaskan energi seseorang ini karena dia tidak baik. Tidak perlu kita berbuat baik kepada orang yang mungkin terlanjur membenci, karena segala kebaikan kita ini tidak akan dipandangnya baik, hanya akan diberikan sesuatu hal yang sepertinya statement-statement yang julid, yang sepertinya hanya merendahkan kamu saja ya. Jadi lebih baik kamu hindari. Dan di sini saya melihatnya ada sesuatu hal yang dia tunggu tidak akan pernah tercapai karena dia selalu berbuat jahat kepada orang lain ya. Jadi semakin dia iri, semakin dia membenci ya seseorang karena pencapaiannya tidak bisa dia kalahkan ya, dia akan tetap menjadi seseorang yang menunggu keajaiban, tidak akan pernah ada perubahan, dan dia mulai merasakan keresahan ya karena banyak orang yang mungkin ada di sekelilingnya di sini sepertinya sudah mencapai titik puncak karirnya ya. Namun dia hanya sepertinya begitu-begitu saja. Dia menginginkan sesuatu hal yang lebih, mungkin gayanya juga di sini
sangat luar biasa ya. Dia sepertinya memiliki suatu gaya hidup yang juga luar biasa, yang sehingga di sini dia mungkin salary-nya atau gajinya hanya habis untuk gaya hidupnya saja. Dia tidak pernah bisa memiliki tabungan atau perencanaan masa depan yang baik, karena saya melihatnya apa yang dia lakukan sepertinya ini untuk menghalang-halangi rezeki orang lain ya. Dia mengharapkan rezeki orang lain itu dia yang mendapatkannya. Sehingga dalam hal mungkin di sini karir ya, dalam hal dunia karirnya atau lingkungan kerjanya kamu sepertinya mendapatkan perlindungan ya, apapun energi yang mungkin saat ini sedang mengancam kamu ya, sedang sepertinya ingin melakukan sesuatu hal yang tidak baik terhadap kamu, banyak persaingan ya, persaingan yang tidak sehat di sini ya, dan kamu sepertinya memilih untuk menjauh dari situasi ini dan fokus dengan pekerjaan kamu mungkin ya, atau apa yang kamu ingin lakukan. Dan di sini semakin kamu merasakan kebebasan, semakin seseorang yang toksik ini tersiksa ya, tersiksa dengan rasa iri hatinya, dan dia sepertinya mencoba untuk mengikuti langkah kamu, namun dia tidak bisa sesukses kamu di sini. Dan kamu sepertinya melihat ya, akan ada sesuatu hal yang akan membuat hidupnya berubah. Namun perubahan ini malah menurun, bukan trennya naik ya, justru malah mengalami kemunduran. Dan ini adalah suatu karma. Kalau saya melihatnya, ini adalah karma yang dia dapatkan dari semua hal ketidakbaikan yang dia sebarkan. Ya inilah yang kembali ke hidupnya ya. Banyak orang yang dia fitnah, banyak orang yang mungkin di sini dia lakukan sebuah energi yang sangat tidak baik ya. Namun tidak satupun orang-orang yang pernah dia sakiti di sini membalas sesuatunya dengan balik menyakiti dia ya. Termasuk kamu di sini. Kamu mencoba untuk sepertinya bersabar, mencoba untuk selalu berusaha yang terbaik ya, karena kamu menyadari apa yang kamu lakukan ini akan kembali sama kamu, dan kamu hanya cukup berdoa yang baik-baik di sini. Dan pada saat kamu meminta suatu ketenangan hati dan dia juga kamu harapkan memiliki ketenangan hati, justru Tuhan menghadirkan segala bentuk macam kesulitan di hidupnya. Dia yang selalu zolim, dia yang selalu memfitnah, akhirnya berbalik arah ya. Jadi ini adalah suatu karma yang harus dia jalani. Jadi kehidupannya ya segitu-segitu saja, tidak pernah berkembang, tidak bisa sepertinya merasakan banyak kebaikan yang hadir, atau bahkan energi rezeki yang hadir di hidupnya. Dia selalu merasa tidak cukup, selalu merasa tidak bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Dan akhirnya ya kehidupan membawa dia ke dalam sebuah kekacauan. Dan saya merasakan ini adalah sesuatu hal yang menjadi suatu hukum tabur tua yang sedang bekerja. Artinya apa yang kamu lakukan ini akan kembali ke diri kamu sendiri ya. Dan kamu sangat menyadari kebaikan-kebaikan yang kamu sebarkan ini akan kembali sama kamu ya. Jadi kamu terus berusaha menjadi yang lebih baik, tidak peduli dengan apa yang seseorang yang toksik ini lakukan sama kamu ya. Kamu tetap menjadi diri sendiri, dan dia semakin tersiksa melihat kesuksesan kamu, pencapaian kamu. Dan energi ini energi yang sangat luar biasa ya. Semakin kamu dizolimi, semakin kamu disakiti, banyak hal yang mungkin semakin kamu dapatkan. Energi rezeki, ya kesempatan-kesempatan yang sangat luar biasa untuk mengupgrade dirinya kamu menjadi lebih baik. Dan kehidupan seseorang yang mungkin berlaku zolim ini semakin terpuruk ya. Dan ini adalah suatu hal yang memang harus dia jalani ya. Dan ini juga menjadi pembelajaran bagi dirinya kamu bahwa untuk sukses ya tidak perlu menjatuhkan orang lain. Untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik tidak perlu melakukan kejahatan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya kamu. Justru tebarkan kebaikan, karena ini yang akan kembali sama kamu ya. Dan saya melihatnya kehidupan dia ya akan terlihat sulit ya. Dia hanya menunggu sesuatu hal yang tidak pasti tanpa ada perubahan. Semakin dia melakukan kejahatan, bukan semakin membuat dia menyadari bahwa kelakuannya ini, perbuatannya ini adalah sesuatu hal yang merugikan orang lain. Dia hanya menunggu suatu kesempatan baru untuk merebut apa yang sudah
dimiliki oleh orang lain ya. Dan ini adalah suatu penyakit hati yang tidak akan pernah bisa berubah kecuali dia sendiri yang merubahnya ya. Jadi kamu mendapatkan banyak kesempatan untuk sepertinya lebih sukses lagi, dan kehidupan kamu menjadi sangat membahagiakan ya. Di tengah kezoliman yang terjadi, kamu tetap menjadi seseorang yang sangat luar biasa ya. Oke, sepertinya cukup untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan bye-bye.